Beberapa hari setelah obrolan mencekam bagi Azimah, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh segerombolan keluarga. Azimah kecil mengintip dari balik tirai yang memisahkan ruang tamu dengan ruang tengah. Pikiran kanak-kanaknya berpikir, ada lelaki tua yang seluruh kepalanya telah beruban. Di sampingnya ada perempuan yang tak kalah tua, memakai kebaya khas Jawa dengan sanggul dan jarit. Di belakangnya, beberapa rombongan keluarganya juga berderet-deret memenuhi ruang tamu. Semuanya berpakaian rapi. Ada apa gerangan? Pikir Azimah. Mengapa lelaki tua itu datang dengan membawa rombongan keluarganya? Lelaki itu bukan Wan Kadir, bukan pula Tuan Takin. Azimah tahu wajah keduanya ketika ayahnya menyodorkan foto kedua orang itu sambil mengunggulkan betapa tampan dan kayanya mereka berdua. Tampan. Azimah justru mual mendengar ayah menyebut Wan Kadir dan Tuan Takin tampan. Yang ada justru tua bangka dan terlihat betapa ajal sudah rindu yang menyebut mereka berdua. Azimah menghela nafas. Atau jangan-jangan... Perkenalkan, saya Sulem. Orang-orang memanggil saya Tuan Sulem, saudagar kaya dan pemilik perusahaan mebel terkenal di kota ini. Suara lelaki itu penuh kesombongan, matanya langsung berbinar. Ada apa keperluan Tuan Sulem sehingga sudi singgah di gubuk kecil kami? Ayah mulai bermanis-manis. Sepertinya ayah mengerti kemana arah pembicaraan ini. Kudengar kau ingin mencari jodoh untuk putri kecilmu. Matanya semakin berbinar. Tidakkah aku pantas untuk bersanding dengan Azimah putrimu? Tambahnya. Dek. Jantung Azimah serasa lepas dari raganya. Tuan Sulem hendak meminanginya. Aku sedang mencari istri kedua. Maklumlah, lelaki. Tuan Sulem berkata cengengesan. Dan saya mendukungnya loh. Istrinya menyahut tak kalah gila. Istri mana yang begitu kuat, bahkan terlihat cengengesan, mendukung suaminya untuk menikah lagi. Seikhlas-ikhlasnya perempuan di madu, pasti ada rasa berat di dalam hatinya. Tetapi, mengapa istri Tuan Sulem justru cengengesan seperti tak ada beban jika suaminya menikah lagi? Kulihat mata ayah semakin berbinar, benar-benar kesempatan emas. Wan Kadir dan Tuan Takin bahkan belum diberitahunya. Dan kini, justru datang Tuan Sulem menawarkan kebahagiaan materi untuk anaknya. Sungguh sangat sayang untuk ditolak. Kalian benar mau meminang putriku? Ayah bertanya, mencoba meminta kepastian. Ya, tentu. Jangan khawatir. Azimah akan bahagia bersama suami saya. Meskipun suami saya berusia 55 tahun, tapi jangan tanya kekuatannya loh. Apalagi kekayaannya. Tidak perlu ditanya. Istri Tuan Sulem begitu berapi-rapi sambil sesekali melirik Tuan Sulem yang tertawa lepas bangga. Mata Azimah berkunang-kunang. Tuan Sulem, sosok yang justru lebih pantas menjadi ayahnya, bahkan menjadi kakeknya, berniat melamar dirinya. Mata Azimah semakin berputar-putar. Kesadarannya seolah tidak mau berkompromi untuk sedikit memberikan ruang baginya untuk tenang dan berpikir. Azimah takut, Kak. Azimah benar-benar takut. Terpikir dalam benak pun tidak, Kak. Azimah semakin tergugur dalam dekapan Kak Farah. Percayalah sang kakak, semua akan baik-baik saja. Kakak sudah berjanji tidak akan membiarkan nasib Azimah seperti kakak. Kakak Farah mengelus-ngelus kepala Azimah. Ia merasakan betapa tubuh Azimah bergetar hebat. Ketakutan yang mendengarnya benar-benar merusak sukma dan nadinya. Azimah, panggil Kak Farah sambil memegang kepala Azimah, mencoba menghadapkan wajah Azimah ke wajahnya. Tak usah kau takutkannya. Tapi Kak, Tuan Sulem... Air mata Azimah kembali mengucur deras. Ia seperti begitu trauma dengan percakapan Tuan Sulem, serta segala tingkahnya yang membuatnya begitu ketakutan. Bagaimana nada bicara Tuan Sulem? Bagaimana nakal tawa dan senyumnya? Seolah-olah ia bagai serigala yang mendapatkan daging segar, begitu bernafsu dan ingin segera menerkam. Semuanya akan baik-baik saja. Sekali lagi, hanya itu yang bisa Kak Farah disisihkan untuk menenangkan hati Azimah.
Pernikahan Azimah digelar begitu meriah. Sasarahan yang diberikan oleh Tuan Sulam juga begitu mewah. Pakaian bagus, kain-kain sutra asli, sejumlah uang, dan yang paling mencolok adalah perhiasan emas berlian yang dipakai oleh Azimah saat dipajang di pelaminan. Tak ketinggalan, ayah dan ibu juga mendapatkan jatah khusus yang membuat ayah begitu bangga dan merasa tidak salah pilih dengan Tuan Sulam. Ayah yakin Tuan Sulam akan membahagiakan Azimah. Di atas pelaminan, wajah Azimah begitu sendu. Tidak ada segores senyum pun yang menghiasi wajahnya. Justru mukanya cenderung sembab dan tersiksa. Sedangkan Tuan Sulam di sampingnya melepas tawa dengan penuh bangga. Mungkin di pikirannya dia merasa bangga bisa menikahi gadis yang baru mulai merekah, padahal dirinya sudah berumur senja. Istri Tuan Sulam tak kalah sumringah. Di depan para tamu, ia masih bisa tertawa riang, menyapa dan begitu gerapiak melayani tamu-tamu yang datang tidak habisnya. Azimah hampir tidak bisa berpikir jernih. Bagaimana mungkin ada istri yang dimadu dan sikapnya begitu sumringah tanpa dibuat-buat, begitu natural. Begitu acara usai, hati Azimah semakin tak karuan. Mulai malam ini, ia akan tidur bersama Tuan Sulam dan mungkin akan digilir dengan istrinya. Entah berapa malam ia akan tidur bersama Tuan Sulam dan berapa malam ia akan tidur sendirian. Pikiran kecilnya, ia berharap segera datang giliran istri pertama Tuan Sulam agar ia bisa tidur tenang tanpa ditemani Tuan Sulam yang begitu menyeramkan baginya.